Baik, kali ini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Nah, berbicara persebaran flora dan fauna, ini terdapat faktor yang mempengaruhi. Di antaranya ada faktor iklim, bentuk permukaan bumi atau faktor fisiografi, kondisi tanah, dan makhluk hidup atau faktor biotik. Yang pertama, iklim. Iklim adalah kondisi cuaca pada waktu yang lama dan meliputi daerah yang luas. Iklim cukup dominan mempengaruhi pola persebaran flora dan fauna. Setiap zona iklim memiliki komunitas tumbuhan dan hewan sendiri. Nah, di sini ada unsur iklim, yaitu ada suhu udara, kelembaban udara, angin, curah hujan, dan cahaya matahari. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu suhu. Nah, suhu adalah suatu temperatur atau kondisi panas atau dingin di atmosfer. Nah, suhu ini juga ada faktor pengendali atau dipengaruhi oleh posisi letak lintang, ketinggian tempat, dan kondisi topografi. Nah, berdasarkan suhu itu menurut Agustin dikatakan bahwa ada beberapa vegetasi. Ada megatherium, xerophyta, mesotherium, microtherium, hexisotherm. Bisa dilihat di sini satu persatu ya. Selanjutnya kelembaban udara. Kelembaban udara itu adalah kandungan total uap air di udara. Nah, berbicara kandungan uap air ini dipengaruhi oleh suhu. Semakin tinggi suhu udara, semakin banyak kandungan uap air. Kelembaban suatu daerah dipengaruhi oleh angin dan curah hujan. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang angin. Angin ini mempunyai peranan penting dalam proses persebaran organisme. Selanjutnya kita akan membahas tentang curah hujan. Apa itu curah hujan? Curah hujan merupakan sumber utama air tanah. Jumlah curah hujan ini akan mempengaruhi vegetasi dan hewan di daerah tertentu. Selanjutnya cahaya matahari. Tumbuhan hijau bergantung pada cahaya matahari untuk fotosintesis. Selain itu, banyak sedikitnya sinar matahari mempengaruhi suhu suatu tempat. Faktor yang kedua adalah faktor fisiografi. Faktor fisiografi ini biasa kita kenal terkait dengan ketinggian suatu tempat. Fisiografi juga ini akan mempengaruhi kondisi tumbuhan atau hewan yang berada di satu tempat itu. Hal ini juga terkait dengan gradien termometrik di mana suhu akan turun 0,5 sampai 0,6 derajat Celcius setiap naik ketinggian 100 meter dari permukaan air laut. Bisa kita lihat tanaman dan hewan yang ditemukan di kaki bukit berbeda dengan yang ditemukan di daerah atas perbukitan. Selanjutnya, faktor yang ketiga yaitu edafik. Edafik ini terkait dengan faktor kondisi tanah, struktur tanah, dan komposisi tanah. Setiap wilayah memiliki kondisi tanah yang berbeda. Nah, tanah ini juga akan mempengaruhi persebaran ataupun kondisi jumlah hewan dan tumbuhan yang ada di suatu wilayah tersebut. Tergantung tanah dari wilayah itu subur atau tidak. Faktor yang keempat adalah faktor biotik. Faktor biotik bisa dikatakan faktor terbesar yang mempengaruhi tumbuhan, sebaran tumbuhan, dan hewan. Faktor biotik ini juga terkait dengan komponen manusia sebagai komponen biotik yang sangat penting. Manusia bisa menjaga kelestarian dan mengubah tatanan kehidupan flora dan fauna.